Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, ketika kita sudah sangat percaya dan mencintai suami seutuhnya, bahkan sudah menaruh harapan besar pada pemimpin rumah tangga kita, dan ternyata suami yang kita harapkan itu malah berkhianat dengan berselingkuh, ya pastinya rasanya pahit dan sakit sekali ya bun. Seolah-olah rasanya dunia itu mau hancur. Bahkan di luar sana banyak istri yang kemudian kehilangan pijakan, ya terombang-ambing dan turun level keimanannya kepada Allah. Dan itu sangat wajar. Bahkan ada juga yang beranggapan Allah itu tidak adil karena sudah menimpakan musibah yang sangat berat berupa perselingkuhan ini. Mungkin Bunda yang nonton video ini juga sempat bertanya-tanya, ya Allah, kenapa ya Engkau mengujiku seberat ini? Mengapa harus aku yang menanggungnya? Mengapa aku yang sudah berusaha menjadi istri yang baik, hamba-Mu yang selalu berusaha taat, malah Engkau berikan takdir pahit cobaan seperti ini? Di mana keadilan-Mu ya Allah? Mungkin Bunda pernah terlintas pikiran seperti itu. Dan sebagai manusia biasa, itu hal yang sangat manusiawi pun. Karena yang namanya iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tapi ketika kita bertanya-tanya, mengapa kejadian sepahit ini itu terjadi di rumah tangga kita? Kita perlu yakin bahwa Allah itu tidak mungkin zalim kepada hambanya. Takdir buruk yang menimpa kita hari ini bisa jadi sumber hikmah di masa mendatang. Karena itu setidaknya ada 3 pesan cinta dari Allah yang Allah titipkan sebagai nasihat batin. Pesan cinta yang pertama, suami bukan milik kita sepenuhnya. Sahabat Bunda yang saya cintai, bisa jadi lewat ujian perselingkuhan ini Allah itu pengen bilang ke kita bahwa suami itu bukan milik kita, dan kita tidak pernah bisa mengendalikan hati dan kehendaknya sepenuhnya. Seberapapun kita berkorban, sebanyak apapun cinta yang kita beri, tetap aja hati manusia ada dalam genggaman Allah, bukan genggaman kita. Kalau selama ini Bunda merasa hancur karena terlalu menyandarkan kebahagiaan pada suami, maka boleh jadi Allah di sini sedang mencabut sandaran yang salah agar kita mau belajar bersandar hanya kepadanya. Karena Allah tahu bun, ketika kita bergantung kepada makhluk, kita pasti akan kecewa. Tapi ketika kita kembali bergantung hanya kepadanya, hati kita akan kuat. Bahkan ketika kita sedang terluka sekalipun. Nah yang kedua, Allah itu pengen ngasih tahu ke kita bun, bahwa ada cinta yang lebih sejati daripada cinta suami. Sahabat Bunda, suami sebaik apapun dia tidak akan pernah bisa mencintai kita seperti yang kita inginkan. Kenapa? Karena suami hanyalah manusia yang hatinya terbatas, yang sabarnya juga terbatas, yang pemahamannya serta pengertiannya juga terbatas. Dan segala sesuatu yang terbatas itu tidak mungkin bisa memberikan bentuk cinta yang sejati yang kita butuhkan 100%. Pasti ada kalanya dia memberikan luka. Dan itulah sifat dunia yang fana ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu ibarat pedang bermata dua. Bisa bikin kita happy, tapi juga bisa bikin kita merana. Makanya tidak ada yang layak untuk dicintai secara berlebihan di dunia ini, termasuk suami kita. Bahkan Allah itu sudah berfirman dalam hadis qudsi, wahai dunia, berkhidmatlah kepada orang yang telah berkhidmat kepadaku, dan perbudaklah orang yang mengabdi kepadamu. Jadi sebelum dunia ini berputar seperti yang kita saksikan hari ini, Allah itu sudah memberi sifat pada dunia. Semakin kita kejar, semakin dia menjauh. Semakin kita cinta, semakin kita terluka. Itu rumusnya. Jadi ketika suami di sini selingkuh, ya mungkin Allah sedang berkata dalam hati Bunda, wahai hambaku, kenapa kau cari cinta yang sejati pada yang fana? Kenapa berharap penuh dari hati yang lemah dan mudah berubah? Boleh jadi perselingkuhan ini adalah teguran cinta dari Allah agar kita kembali mengingat bahwa hanya cintanya lah yang sejati.
yang tidak mengkhianati, yang tidak menuntut, yang tidak berpaling, yang tidak pernah meninggalkan, meski seburuk apapun keadaan kita. Pesan cinta yang ketiga, yang bisa kita ambil dari ujian perselingkuhan suami, yaitu tidak ada rumah tangga yang sempurna. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, dunia ini bukan surga, dan tidak ada rumah tangga yang tanpa ujian. Kadang kita diuji dengan ekonomi, kadang dengan mertua, anak, dan kadang dengan perselingkuhan suami. Tapi semua itu bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguatkan hati dan membersihkan jiwa kita, Bun. Karena itu tidak ada rumah tangga yang sempurna. Mau itu rumah tangga artis, pejabat, orang soleh, dan nabi sekalipun, itu pasti ada ujiannya. Dan itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa diingkari. Di sini Allah seolah berkata, wahai hambaku, jangan jadikan rumah tangga ini tujuan kebahagiaanmu. Ingat, rumah tangga ini hanya jalan untuk menuju kepadaku. Karena itulah Bunda, ketika di tengah ujian ini kita bisa tetap sabar, tetap husnuzon, tetap menjaga keyakinan Bunda kepada Allah, dan terus mendekat kepadanya, maka itu artinya Allah sedang meninggikan derajat kita. Dan seringkali di momen-momen genting, di saat kesulitan sedang memuncak, maka disitulah pertolongan Allah itu hadir. Jadi segelap apapun kondisi kita saat ini, yakinlah Bun, bahwa selalu ada cahaya di ujung lorong yang gelap. Baik, semoga video ini bermanfaat untuk sedikit memberikan kesejukan bagi jiwa dan rohani kita ya Bun. Dan silakan jika Bunda membutuhkan bimbingan spiritual bersama saya, langsung Bunda bisa klik link WhatsApp di bawah video ini. Dan silahkan Bunda bisa bagikan video ini pada orang-orang tercinta agar manfaatnya bisa tersebar. Baik, saya Bunda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.